Jadi di dalam bab 10 itu banyak sebab cepat ya, jadi harus diselesaikan di garis RPS-nya ya. Kalau dari RPS-nya harus selesai ya. Jadi kita lanjutkan dari saya mau skip, tapi melihat RPS-nya dia harus lanjut. Yang bab ini kita akan pelajari pertama siklus regeneratif ideal, siklus Rankine ya. Nah, di dalam siklus kombinasi itu salah satu kombinasinya lagi adalah siklus regeneratif ya. Nah, soalnya dari luar ya. Jadi ketika panas ditransfer ke udara ya, pada proses 2 sampai 2 aksen pada suhu yang relatif rendah, hal ini akan menurunkan suhu penambahan kata-kata, dengan demikian menjadi efisiensi siklus. Untuk mengatasi kekurangan ini, kita mencari cara dengan menaikkan suhu cairan yang keluar pompa yang disebut air umpan sebelum masuk ke boiler ya. Jadi di siklus ini adalah dengan menambahkan dengan menaikkan suhu cairan keluar dari pompa yang disebut air umpan sebelum masuk boiler ya. Nah, rangka tempat air umpan itu dipanaskan dengan regenerasi disebut regenerator atau pemanas air umpan ya. Jadi tambah satu perangkat lagi di siklus itu ya, yaitu pemanas air umpan. Nah, regenerasi tidak hanya meningkatkan efisiensi siklus, tetapi juga menyediakan cara yang mudah untuk menghilangkan udara dari air umpan. Menghilangkan udara yang bocor di bagian itu akan mencegah korosi di boiler ya. Kalau ada udara dia akan karat di boilernya ya. Nah, pemanasan air umpan pada dasarnya adalah penukar panas tempat dipindahkannya dari uap umpan balik atau kedua aliran tidak, itu disebut pemanasan air umpan terbuka, atau tanpa mencampurnya itu pemanasan air umpan tertutup. Bisa ditutup itu kerjaan, jangan ada kerjaan lain, kerjaan tugas itu di rumah. Kalau kamu kerjain bantu dia itu, tapi itu ya ini memikirkan materi yang lain ya. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau nanti kalian ulangi bacanya ya. Jadi di siklus regeneratif ini untuk memudahkannya, jadi kalian itu maksudnya itu ketika kalian membaca sebanyak-banyaknya materi ini, kalian harus bisa menyimpulkan ya. Jadi kesimpulan dari siklus regeneratif ini adalah adanya penambahan ya, penambahan tempat air umpan yang disebut regenerator atau pemanas air umpan terbuka. Nah, pemanas air umpan terbuka itu terbagi dua. Yang pertama pemanas air umpan terbuka, kedua pemanas air umpan tertutup. Pemanas air umpan terbuka itu kalau mencampur kedua aliran fluida, yaitu baik uap dan air ya. Lalu kalau pemanas air umpan tertutup itu tanpa mencampurnya. Jadi itu perbedaan yang mana air umpan terbuka dan air umpan tertutup ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita lihat lanjut. Kita lihat pemanasan air umpan terbuka ya. Dikatakan di sini pemanasan air umpan terbuka itu kontak langsung ya. Nah, jadi pada dasarnya adalah ruang percampuran di mana uap yang diekstraksi atau dipisahkan dari turbin bercampur dengan air umpan yang keluar dari pompa. Jadi tadi uap itu bercampur dengan air yang keluar dari pompa, itu namanya pemanas air umpan terbuka ya. Nah, kalau ceritanya kondisinya dalam siklus Rankine regeneratif ideal itu uap itu memasuki turbin pada tekanan boiler keadaan 5 ya, nanti kita lihat titik-titiknya, dan mengembang secara isentropik ke tekanan menengah pada keadaan 6.
Sebagian uap itu diekstraksi pada keadaan ini dan dialirkan ke pemanas air umpan. Sementara uap yang tersisa mengembang secara isentropik ke tekanan kondensor yaitu keadaan 7. Uap ini meninggalkan kondensor sebagai cairan jenuh pada tekanan keadaan kondensor pada keadaan 1. Lalu air yang terkondensasi tadi disebut air umpan ya. Kemudian memasuki pompa isentropik di mana ia dikompresi pada tekanan air pemanas umpan dan dialirkan ke pemanas air umpan, di mana ia bercampur dengan uap dan diekstraksi dari turbin. Ya, fraksi uap yang diekstraksi ini meninggalkan campuran pemanas pada keadaan 3. Pompa kedua akan menaikkan, ada 2 pompa ya, menaikkan tekanan air hingga tekanan boiler keadaan 4. Siklus ini selesai dengan memanaskan air dari boiler hingga keadaan masuk turbin keadaan 5 ya. Nanti kalian baca ya dulu. Nah ini kita lihat gambarnya ya. Nah ini gambar air umpan pemanas terbuka ya. Nah, di sini ditambahkan kalau kemarin tidak ada itu yang kotak itu ya open feed water feed ya. Jadi air umpan pemanas terbuka ini namanya ya. Jadi siklusnya adalah dari pompa dia masuk ke air umpan pemanas terbuka ya. Kalau tadi panjang penjelasannya, lalu dari air umpan terbuka masuk ke pompa ke 2. Lalu dari pompa kedua masuk ke boiler. Lalu dari boiler masuk ke turbin. Lalu dari turbin masuk lagi ke air umpan terbuka. Nah, di sini prosesnya lalu di sini prosesnya selesai ya. Tapi sebagian ada lagi dari turbin itu ke menuju kondensor ya. Jadi itu dari itu ke ini kondensor masuk lagi ke pompa dan seterusnya ya. Jadi itu yang dinamakan siklus pemanasan air umpan terbuka ya. Jadi kalau kalian sama seperti penjelasan kemarin, ini adalah diagram hubungan. Ini dipindahkan ke sini, ini adalah diagram hubungan ya masuk tekanan, suhu dan entropi ya. Nah, arti dari titik 1 dan 7 itu dia berada pada tekanan yang sama ya. Kalau dari begini ya, itu artinya tekanannya sama. Lalu titik 2, 3, 6 itu berada pada titik yang tekanan yang sama ya. Lalu 4, 5 berada pada tekanan yang sama. Nah, terus 1, 2 itu berada pada entropi yang sama. 3, 4 itu berada pada entropi yang sama. Dari seperti ini ya. Nah, dari sini kan lurus. Nah, 5, 6, 7 berarti entropi yang sama ya. Jadi itu penjelasannya. Ini ada kaitannya ketika kita tahu satu tekanan atau satu entropi karena posisinya sama, oh berarti titik ini kita kan belum tahu. Oh berarti karena dia segaris dia sama. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Nah kita lanjut. Nah jadi di sini terus. Di sini Q-nya itu adalah berbeda dengan yang sebelumnya, H5 dikurang H4 ya. Q-in itu terjadi pada, kalau kita lihat balik lagi, dia terjadi pada turbin ya. Terjadi di boiler ya. Q-in itu di boiler ya. Tulis Q-in di boiler ya. Nah itu rumusnya bikin apa tadi? A5 kurang A4 yang keluar itu titik yang A5 kan yang masuk titik yang 4. Oke, terus lanjut persamaannya.
Nah, kiot itu terjadi di kiot itu terjadi di ini kondensor. Coba lihat gambarnya. Kiot itu di kondensor ya. Kiot. Nah, kalau tidak ada di situ keterangannya dicatat di kondensor. Itu dia lihat itu. Kalau di kondensor itu kiotnya adalah apa rumusnya tadi? 1 min Y ya. Ya kan 1 min Y dikali 7 dikurang H 7 H dikurang H1. Nah kalau kalian lihat di sini, nah itu 1 min Y. Nah itu kan ada tambahan ini ya, tambahan simbol. Ini yang masuk dikurang yang keluar, jadi 7 dikurang titik 1. Terus, nah lalu W turbine out itu rumusnya seperti itu ya. A5 dikurang H6 ditambah, nah, itu persamaannya ya. Nah, ini maksudnya mau ngasih tahu di itu terjadi mana di itu. Nanti kamu tambahin aja itu. Lalu W pompa in itu 1 W1 dikurang Y kali W pompa in 1 ditambah W pompa in 2 ya. Coba lihat di pompa. Nah pompanya tadi kan ada 2. Ini 1, ini 2. Nah yang 1 tadi itu ada pengaruh dari 1 min Y ya. Jadi 2 dikurang 1. Coba lihat itu. Nah ya W pompa in. Oh ya 1 W pompa in. Tapi W pompa in nya itu ya tadi W2 di W1 dikali W2 dikurang W1 dan W pompa in 2 W3 kali W4 dikurang W3 ya. Nah ini dikatakan efisiensi siklus Rankine meningkat sebagai hasil regenerasi ya. Regenerasi itu pembangkitan kembali panas ya. Jadi dia meningkat suhu rata-rata di mana panas ditransfer ke uap di dalam boiler dengan menaikkan air sebelum masuk ke boiler ya. Jadi airnya ditingkatkan ya. Oke, bisa dipahami? Oke, nah kalau dipahami, nah sekarang kita lihat yang satu lagi. Jadi tidak hanya pemanas air umpan terbuka yang ada ya. Jadi pemanas air umpan lain yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap adalah pemanasan air umpan tertutup, di mana panas ditransfer dari uap diekstraksi ke air umpan tanpa terjadi pencampuran. Itu bedanya yang terbuka dengan tertutup. Kalau yang terbuka itu terjadi pencampuran antara uap dan air. Nah ini tanpa terjadi, yang tertutup tanpa terjadi campurannya. Air umpan meninggalkan pemanas di bawah suhu keluar yang diekstraksi karena perbedaan suhu. Setidaknya beberapa derajat diperlukan untuk perbedaan panas yang ekstraktif yang terjadi. Lalu uap yang terkondensasi kemudian dipompa ke saluran air umpan dan dialirkan ke pemanas lain atau ke kondensor atau perangkat yang disebut perangkap ya. Perangkap ini memungkinkan cairan untuk dicekik ke wilayah bertekanan lebih rendah tetapi merangkap uap. Itu penjelasannya ya. Oke. Nah kita lihat gambarnya. Nah, ini air umpan tertutup. Tapi tadi ini yang kalimat penjelasan dari kalimat yang ketiga. Nah beda air umpan tertutup. Dia alirannya seperti ini ya, dari pompa ke air umpan tertutup, lalu menuju pompa kembali, lalu menuju ruang pencampuran ya, mixing chamber, lalu dari ruang pencampuran itu ke boiler, dari boiler turbin
turbin ke uang saluran umpan air pemanas tertutup. Lalu dari turbin juga ada yang mengalir ke kondensor ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ya kalau kita lihat tadi sama seperti itu. Nah, jadi yang sekarang agak berbeda. Titik 1 dan 8 itu tekanannya sama ya. Titik apa lagi itu? 2, 3, 6 itu sama ya. Terus titik berapa yang sama? 3, 7 ya. 3 dan 7 sama. 2, 9, 5, 4 ya. Yang sama ya. Oke. Nah itu perbedaannya dari kalau kalian bandingkan yang air umpan terbuka dengan tertutup, ini gambar siklusnya ya sangat berbeda ya, karena ada ruang tambahan lagi mixing chamber ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ya. Jadi kita lihat contohnya ya. Terus nah, ya. Siklus Rankine ideal untuk regeneratif ya. Tadi regeneratif itu pembangkitan panas ya. Pertimbangkan daya uap yang beroperasi pada siklus regeneratif dengan satu pemanas umpan permukaan. Itu lihat gambarnya. Steam uap masuk ke turbin pada tekanan 15 megapascal dan 600 derajat. Jadi itu ditulis di atas turbin itu ya. Kalau diketahui itu kalau buat gambar langsung itu angkanya. Dan dikondensasikan pada kondensor pada tekanan 10 kilopascal. Ini kondensor, berarti ini 10 kilopascal ya, berarti titik 7 itu 10 kilopascal ya. Dan beberapa uap meninggalkan turbin pada tekanan 1,2 megapascal. Nah, jadi ini kan ya, dikatakan meninggalkan turbin berarti titik berapa? Titik 6 ya. 1,2 megapascal. Dan memasuki open titik 10 dengan titik 5, titik 7 dengan titik 6. Nah, coba titik 7 kita tidak tahu tekanan titik 1 berapa? 10 kilo pascal karena satu tekanan. Nah, yang diketahui tadi titik 6. Nah, berarti titik 3 dan 2 harus sama dengan titik 6. 1,2 megapascal, 1,2 megapascal itu berarti kan. Jadi tahu dari mana suhu dan tekanan itu. Lalu titik yang ketahui dari titik 5 berarti titik 4-nya juga harus 15 megapascal karena tekanannya sama. Kata itu tadi kan garis itu yang hijau itu sama ya. Garis sini ke sini ya. Gitu. Nah, lalu kita lihat ke bawahnya. Kamu sudah tahu ya, jadi tinggal buat gambar itunya ya. Nanti lain-kali kalau diganti-ganti soal angkanya kalian bisa ya. Karena sudah tahu prinsip ininya. Tekanan sama, entropi sama. Oke, ini kan. Lanjut. Nah, jadi kan tekanan yang di titik 1 adalah 10 kilopascal ya. Nah, itu terjadi di kondensasi. Selalu lihat apa pada suhu F ya, HF jadi yang bisa ya. Dapat HF-nya, P1-nya pada kondisi F. Nanti dilihat tentunya tabelnya ya. Nah, oke. Ini ada biasa. Ya, kita kan tidak jauh-jauh dari tabel. Kan? Oke. Nah, dapat ya. Di tabel A 4 pada tekanan
di tabel A 5 ya. 10 kilopascal ya. Ada 10 kilopascal lihat yang HF-nya. Dapat. Dapat kan? Nilai H dengan itunya. Lalu keadaan 2 lihat. Keadaan 2 itu di 1,2 megapascal ya. Keadaan 2 itu S2-nya sama dengan S1 ya. Kalian lihat kan dia garis-garis. Nah, W pompanya itu P1, P2 dikurang 1. Itu P-nya sudah dapat. Tekanan di P2 tadi 1,2 megapascal dikonversi jadi kilopascal 1200 itu kalikan 7 per 1 kPa meter kubik. Dapatlah W pompanya itu ya. H2-nya itu H1 tambah W pompa in. H1-nya dapat, itu sudah di atas ya. Ditambahkan W pompa itu dapat. Keadaan 3-nya itu 1,2 megapascal juga. Nah, keadaan 3 kita cari juga pada kondisi PF ya. Ada nggak 1,2 megapascal? Ada ya. Di tabel A5 keadaan 3 dulu ini. Tabel A5 nilai PF-nya dengan HF-nya dapat. Nah, dan nggak bawa tabel, lihat ke bawahnya, jangan nggak bergabung. Nah, dapat berapa? Yang 1,2 megapascal itu di A5. A5. Nah, A5-nya di sini kan ada A. Iya, ini KPA berarti 1.200. Nah, 1.200 ada kan? Nah, nilai H dan F-nya. HF. Nah, dapat enggak? Dapat enggak? Benar kan itu, ya? Bisa nilainya 1,2 megapascal itu sama dengan 1000. Nah, kalau kamu cari 1,2 megapascal nggak ketemu. Harus ingat konversinya ya. Megapascal itu dikonversikan jadi kilopascal itu dijadikan dikali 1000 ya. Oke. Nah, dapatlah keadaan 4. S4-nya sama dengan S3. Masukin angkanya. B4-nya tadi 15 megapascal jadikan konversi. B3-nya 1,2 dikonversi jadi kilopascal dikalikan dapat ini ya. Sampai sini paham ya. Seperti kamu dapat dulu cara mencari tabelnya ya. Kalau untuk memasukkan ke rumah saya kamu kurang ngerti paham. Nanti biasanya ujiannya nanti perlu ya. Coba. Jadi yang penting pahami dulu. Oh, dapat tabel nilai-nilai yang di tabel itu. Sekarang paham ya? Oke, kalau paham kita lihat lewatin lanjut. Nah, ini keadaan 5. Nah, ini keadaan 5 itu karena diketahui tekanannya dan suhunya. Kalau diketahui tekanan dan suhunya, kalian lihat di tabel A6 ya. Itu di tabel A6 ya, bukan di tabel A4 atau A5. Itu bedanya ya, kalau diketahui tekanan dan suhunya kali suhu ya. Dapat ya, pada 15 megapascal, di atasnya 15 megapascal ya, itu 16 meter ya. Benar kan? Lalu di keadaan 6 itu 1,2 megapascal karena S6 itu sama dengan S5 ya, dan S7 juga sama kan tadi ya. Jadi S7 nya juga sama, entropi di S7 nya sama. Karena apa tadi? Karena kita lihat di gambar tadi dia segaris kan? Segaris seperti ini, S7 6 5 ya. Segaris tadi ya. Jadi S-nya S7 itu sama dengan S6. S6 sama dengan S5. Jadi sama. Masuki angkanya. Dan terus kalian lihat pada 10 kilopascal untuk mendapatkan nilai SF dan SFB-nya ya. Di 10 kilopascal. Jadi dilihat di tekanan 10 kilopascal untuk cari di SF dan SFB-nya. Dapatnya nilainya seperti
seperti itu, ya. Oke, paham sampai sini? Enak kalau ini ya, paham ya? Oke, kalau paham lanjut. Saya itu. Nah, itu dikatakan di sini ingin sama dengan kilowatt itu adalah jumlah m dot kali h itu sama dengan m jumlah out m dot kali h ya, itu bisa diartikan seperti ini. Nah, nilai yang tadi itu adalah H3 dikurang H2 dibagi H6 dikurang H2 ya. Dapat itu nilai kita nyari fraksinya tadi Y. Fraksi Y itu adalah fraksi ya. Tadi kan ada simbol itu kan di gambar tadi kan. Berapa Y-nya itu dengan mengurangi H3 dikurang H2 dan H6 dibagi H6 itu. Lalu dapat lagi I-nya sekian, I-nya sekian ya, dengan rumus yang kita dapatkan tadi ya. Ini itu kan H5 4 I-O tadi H1 min Y, H7 dikurang H1 ya. Dapat X-nya 46,3% ya. Jadi kalau ketika kita bandingkan dia meningkat dari 43 menjadi 46,3% dari efisiensi siklus sebelumnya ya. Oke, bisa dipahami? Sebentar dulu ya, jadi seperti ini ya. Dia cukup jelas menjelaskannya. Tadi dia memperlihatkan gambarnya, dia memperlihatkan grafik diagram TS-nya ya, jadi kita tahu yang mana sama tekanannya, yang mana entropinya sama. Jadi kalau tidak ada nilainya kalian harus paham yang itu dulu. Oh, jadi kan ini sama tadi, berarti nilai tekanan ini kita cari di tekanannya itu yang sama tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ya kita lanjut. Ada banyak masih. Nah, itu bab 7 ini kita belajar analisis hukum. Kalau kita tahu bahwa siklus Carnot itu adalah siklus yang sebelumnya reversible, karenanya tidak melibatkan tidak reversible apapun ya. Jadi siklus Rankine ideal itu seperti pemanasan siklus sederhana, pemanasan ulang, itu hanya irreversible internal, tapi berarti dia di eksternalnya itu tidak reversible lagi ya. Nah, untuk persamaan penghancuran XRD-nya itu X destroyer itu ini bisa kalian lihat persamaannya ya. Lalu kalau penghancuran berdasarkan satuan massa ya, tinggal bedanya apa? Yang ini sama rumusnya dengan yang ini, cuma bedanya apa? Hurufnya kecil ya. Kalau persatuan massa itu huruf kecil ya. Beda 1018 dengan 1019 itu persamaan itu. Kalau yang persatuan massa itu huruf kecil ya, X yang kecil, SJ yang kecil ya, itu tuh. Beda kan Q kecil ya, beda kan? Kalian lihat ini lagi, beda kan? Nah, oke ya. Nah, lalu kerusakan XRD itu bergantung tekanan panas dengan reservoir suhu tinggi. Jadi X destroyernya itu bisa kita tuliskan dalam persamaan 10 2 ya. Oke. Nah, lanjut untuk siklus yang hanya melibatkan perpindahan panas dari dengan sumber pH dan penyerapan sumber PL, itu penghancuran XRD-nya dapat dituliskan dengan persamaan yang ini. Nah, ini yang biru ini persamaan utamanya ya tadi. Lalu TO dikali QO dikali PL dikurangi ini bentuk pH ya. Nah, XRD alirannya pada keadaan apapun ditentukan dengan rumus C ya, simbol C ya, kayak gini kayak W, C kalau bentuknya C. H dikurang H 0 dikurang T O 0 kali S dikurang S
0, V2 per 2 plus GZ ya. Itu. Oke. Nah, kita lihat untuk siklus hukum kedua ini ya, contoh penerapan soalnya seperti ini ya. Oke, jadi ini banyak dicontohkan. Pertimbangkan pertimbangkan pabrik daya uap yang beroperasi pada siklus rangkaian sederhana gambar ditunjukkan gambar 1021 ya. Uap memasuki turbin pada 3 megapascal. Nah, ketika kalian membaca soal berarti kalian letakkan angka itu di turbin. Jadi kata ibu tadi kan, ketika kalian menjawab soal, gambarkan dulu gambar turbinnya ya, posisinya ya. Turbin berarti 3 dengan 360 derajat dan dikondensasi pada tekanan 75 kilopascal, berarti terjadi di kondensor itu P75 ya. Panas disuplai terhadap uap dalam tungku utama dipertahankan pada 800 Kelvin ya, dan limbah panasnya dibuang ke lingkungan pada suhu 300 ya, berarti itu adalah apa? TS dan T. Tadi yang T sumber ya, T sumber itu adalah 800 Kelvin. P lingkungan tadi dibuang tadi 300 Kelvin. Dari soal itu ya. Nah, tentukan ekspresi hancur yang dikaitkan dengan masing-masing 4 proses dalam keseluruhan siklus ya, dan efisiensi siklus efisiensi hukum kedua dari siklus ini ya. Nah, katanya kita ambil nilai-nilai ini pada contoh 10.1 ya. Nah, ini masih berkaitan, jadi dari materi yang kemarin itu masih berkaitan 10.1. Nah, kita ambil nilai I-nya, di pompa I-nya di contoh soal 10.1 nanti. Ini kan ibu kasih lagi tadi materinya ya. Nah, yang materi lengkapnya hari ini. Jadi yang materi minggu lalu bisa dihapus nggak apa-apa. Ini yang lengkapnya. Ya. Nah, itu W2O itu dapat nilai-nilai ini dari contoh soal yang 10.1 ini contoh soal 10 itu kan ya, ada tadi materi yang di awal. Nah, jadi nilai-nilai itu sudah dapat ya. Nah, kita lihat gambar ini tadi, kalau ini ya 41 itu pada tekanan yang tadi kan nilai titik 1 kan nggak tahu berapa kilopascal, karena tekanan yang di titik 4 tahu, jadi kita dapat tahu juga. Terus titik 2 juga kita nggak tahu berapa tekanannya, karena kita tahu tekanan di 2 3 itu sama, makanya dia kita taruh 3 megapascal ya. Nah, proses 1, 2 dan 3, 4 itu adalah minggu kemarin langsung proses isentropik. Ya, artinya S1 sama dengan S2, S3 sama dengan S4. Artinya ekstroyetnya 1, 2 itu adalah 0. Kenapa 0? Karena entropinya sama, ketika dikurangi pasti 0 kan? Saya 2 dikurang 2 pasti kalau dikalinya 0 kan? Destroyer di titik 3, 4 juga sama 0. Oke. Jadi kita mau cari yang destroyer 2, 3 ya. Tadi katanya S2 itu sama dengan S1. Nah, berarti kita lihat entropinya di tekanan 75 kilopascal, coba lihat ya. 75 kilopascal, nilai SF-nya coba lihat. Untuk S2 itu entropinya sama dengan S1 kan. Level A5 ya.
Jadi jangan suka melihat tabel itu. Kalian harus tahu ya. Kalau diketahui suhunya duluan itu tabel 4. Kalau diketahuinya tekanannya dulu baru tabel A5. Itu kan diketahui tekanannya tadi 75 Pascal. Berarti carilah nilai SF-nya berapa? 1, 2, 1, 3, 2 kan? Nah, terus kita cari nilai entropi S4 sama dengan S3 itu sudah tahu sebelumnya. Itu dengan melihat pada tekanan 3 dan suhu 350 double A. Nah, ya. Jadi saja ya, jadi white itu tinggal bedanya ya, misalnya yang ketahui suhunya kita lihat tabel 4. Untuk kuat ya, nanti kalau untuk refrigerator untuk ini refrigeran cairan refrigeran di mana untuk sama dia kan A11, A12, A13 ya. Oke. Nah, dapat extracted-nya itu rumusnya ini S3 dikurangi S2. Ini tadi sudah diketahui di awal ya. T sumbernya udah tahu, T source-nya ya. T source-nya 800 ya. Ini kita masukin dapat ini angkanya ya. Terus nah, S-trayek 41 itu tadi QO 41 nya sudah tahu ya. Itu dari mana mau QO-nya itu tadi, coba lihat yang di terus. Nah ini kan sudah tahu QO ini itu yang didapat dari ini nyambung dari soal 10.1 ya. Karena 10.1 itu kita mencari nilai-nilai Q-in, B-in, B-turbin out, Q-O ya, efisiensi terus. Nah, ini dapatlah ekspektoral energi penghancuran 41 itu 360. Oleh karena itu, jika kita mencari ekspektoral siklus adalah ekspektoral 1, 2 ditambah ekspektoral 2, 3 ditambah ekspektoral 3, 4 tambah ekspektoral 4, 1. Angka yang sudah dapat itu dapat total keseluruhan ekstensi hancurnya di keseluruhan situ adalah 996 kg per kg ya. Oke. Nah, jadi kita lihat efisiensi hukum keduanya adalah ekstensi rumusnya ekstensi retroporet dibagi ekstensi expanded atau kita cari dulu ekstensi expandednya itu adalah ekstensi heat ditambah ekstensi fun ya. Ini retroporetnya adalah ini ya. Jadi efisiensi siklus daya efisiensi hukum kedua pabrik penghasil daya itu sama dengan ekspektorat dibagi expanded itu sama dengan 41,7%. Nah ini bisa digunakan untuk mencari bisa dua cara ya, bisa dengan cara ekspektorat per expanded atau 1 dikurang ekspektorat dibagi expanded ya. Dalam mencari eksperimennya itu di atas sudah ada. Oke? Itu kira-kira yang ini untuk mencari efisiensi hukum kedua, pabrik daya ya. Jadi ada dua cara, satu yang itu. Tapi nilai walaupun dengan cara yang pertama dan cara yang kedua nilainya tetap sama 41,7% ya, sudah sama. Oke? Oke. Nah, yang berikutnya adalah kogenerasi. Ya. Apa itu
itu jadi banyak sistem atau perangkat membutuhkan masukan energi dalam bentuk panas yang disebut proses panas. Nah, ini yang disebut perangkat proses panas itu digambarkan dengan proses heater atau proses panas, ya. Nah, industri yang menggunakan sejumlah besar proses panas juga mengkonsumsi sejumlah besar daya listrik. Oleh karena itu secara ekonomi dan teknik itu masuk akal untuk menggunakan potensi kerja untuk menghasilkan daya daripada membiarkan terbuang semua sia-sia. Ya. Hasilnya pembangkit yang menghasilkan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan panas dari proses itu disebut kogenerasi. Jadi kogenerasi itu apa? Itu adalah produksi yang menghasilkan lebih dari satu bentuk energi, ya. Jadi bisa menghasilkan panas dan bisa menghasilkan listrik. Itu maksud kogenerasi, ya. Kogenerasi itu pengertiannya produksi dari lebih satu bentuk energi yang bermanfaat seperti proses panas dan daya listrik, ya. Nah, ini kalau ini gambaran proses pabrik pemanasan yang sederhana, ya. Ada pompa, ada boiler, dan ada proses panas. Tapi kalau ini yang kogenerasi, ya. Kogenerasi ada pompa, boiler, turbin, dan proses penghasil panas, ya. Oke. Nah, untuk siklus turbin uapnya itu atau siklus turbin, jadi kalau siklus turbin uap itu lebih dikenal dengan siklus Rankine dan siklus turbin gas itu lebih dikenal dengan siklus Brayton. Nah, kalau gabungannya itu akan dibahas nanti. Nah, dapat digunakan sebagai pembangkit daya kogenerasi, jadi pembangkit daya panas dan listrik. Nah, untuk menilai faktor pemanfaatan EU pembangkit kogenerasi itu rumusnya apa ya? Bukan E, ini sebenarnya apa ya? Kayak simbol E tapi bukan E, ya. Itu EU ya. EU adalah daya bersih keluar ditambah panas yang diberikan dibagi total panas input, ya. Jadi kita tuliskan benar tambah QP dibagi QN, atau kita bisa tuliskan juga EU itu adalah 1 dikurangi QU dibagi QN, ya. Oke. Nah, ini tadi gambar kogenerasi yang sudah sudah yang cukup besar, ya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, ya, dengan siklus kemarin, dia ada di situ. Kalau kogenerasi berarti ada tambahan apa? Kamu lihat coba, kalian bayangkan perbedaannya. Ada tambahan apa? Pemanas, proses panas, ya. Proses panas yang ada di sini, ya. Itu yang bedanya kogenerasi, ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk mempelajari siklusnya, ya, kalian bisa lihat, ya. Kalian cari dulu titik satu itu berarti dia keluar dari kondensor ke pompa, dari pompa ke mixing chamber, dari mixing chamber ke boiler, dari boiler ke katup ekspansi, ada sebagian ke masuk ke katup ekspansi, lalu masuk ke proses panas, lalu masuk ke turbin, masuk lagi ke proses panas. Jadi di sini di proses panas campur, keluar di titik 8, masuk lagi ke pompa 2, lalu pompa 2 masuk lagi, berulang lagi seperti itu, ya, ke atas, ya. Dan sebagian lagi keluar di
titik dari turbin itu keluar di titik 7 ya. Nah, jadi kalau key-in-nya itu terjadi di mana key-in-nya? Kalau itu tanya key-in-nya terjadi di mana? Itu lihat rumusnya tuh, itu di mana? Di boiler. Itu kan titik yang mempengaruhi boiler itu titik berapa? Titik 4 dan titik 3. Ini boiler ya. Ini titik 3. Ini titik 3 dia masuk, titik 4 dia keluar ya. Itu maksudnya kalau rumusnya itu. Kalau key-out terjadi di mana? Di kondensor ya itu. Jadi key-out di kondensor, lihat nih titik 7 dan titik titik 1 ya. Teman-teman cek ibu kalau ini itu biasanya yang keluar bukan yang masuk. Sedangkan kalau yang ada katakan out itu ya, key-out itu berarti yang masuk di ruang keluar ya. Itu makanya rumusnya seperti itu. Lalu KP itu ini di proses panas ini yang berpengaruh ya nih ya. M di titik 5, titik 6 dan titik 8 ya, dikurang titik 8 ya. Jadi yang masuk itu 5 dan 6 ya ke proses panas ini yang keluar titik 8 itu ya. Lihat, jadi masuk ibu melihat rumus itu lihat dari gambar siklusnya. Lalu kalau W turbin itu lihat turbin W4 dikurang W5 ya, dia masuk ke 4 lalu 2 terus ke 5 dikurang 4 dikurang 6 ya, ada 2 kan tadi ya, tuh masuk dan ditambah dari M7 itu adalah 6 dikurang 7 yang masuk dikurang yang keluar ya, ini rumusnya ya. Jadi paham ya untuk melihat siklusnya. Oke. Dikatakan sendiri dalam kondisi optimal pembangkit kondensasi itu memaksimalkan pembangkit ini. Artinya semua uap mengembang di turbin hingga tekanan ekstraksi menuju proses pemanasan. Tidak ada yang uap yang melewati katuk ekspansi atau kondensor. Dengan demikian tidak ada limbah panas limbah yang dibuang. Artinya M4 sama dengan M6 dan M5 sama dengan M7 sama dengan 0 ya. Dan kondisi ini mungkin sulit dicapai dalam prakteknya, sulit ya. Karena adanya variasi konstan antara proses panas dan daya ya. Namun berbagai industri harus dirancang sedemikian rupa sehingga operasinya optimal ya. Oke. Nah ini contohnya ya. Contohnya pertimbangkan pabrik daya yang menggunakan sistem kogenerasi ya. Uap memasuki turbin pada 7 megapascal dan 500 derajat Celcius. Jadi nanti kita taruh di titik turbin itu 7 megapascal dan 500 derajat ya. Beberapa uap diekstraksi pada 500 pascal proses pemanasannya, dan uap dikondensasi pada constant pressure itu pada 7 megapascal. Pada suatu waktu permintaan proses panas itu beberapa uap meninggalkan boiler di katuk terhadap 500 kilopascal ya. Kemudian diekstraksi, lalu laju aliran masanya itu 15 kg per ton. Abaikan penurunan tekanan ya dan kehilangan panas di pipa, dan asumsikan turbin itu isentropik. Tentukan laju laju maksimum proses yang dapat disuplai, terus faktor yang untuk daya produksi ya, terus yang laju proses panas ketika 10% uapnya diekstraksi menjadi
turbin dan 70% uap diekstraksi dari turbin untuk proses pemanasan ya. Ini soalnya panjang sekali ya. Oke, kita bisa lihat dengan gambar ya. Nah, jadi untuk memudahkan memahami soal itu kata itu tadi gambarkan ya. Gambar itu lalu tekanan-tekanannya ya. Tadi kan sudah tahu pertama itu turbin 7 megapascal 500 volt. Nah, dari sini kita tahu kalau di sini tekanan mana yang sama. Kalau di gambar ini tekanan yang mana yang sama? Tekanan 8 dan 6 ya. Tekanan 9, 11, 10 itu 1, 2, 3. Coba lihat. Sama enggak ya? 11. Terus di tekanan di 7, 5, 4 ya. 54 kita berapa? 500 pascal berarti 7-nya juga 500 pascal dan 4-nya 500 pascal, benar ya? Oh iya, maaf ya, begitu. Nah, titik 8 tadi 50 pascal, titik 6 50 pascal ya, gitu kan? Nah, dan apa ini? Titik 9 berapa? 10 sama dengan 1, 2, 3. Satunya mana? Itu 2, 3 itu berapa tadi kan? 5, 2, 3. Jadi apa ya? Ibunya tekanannya. Oke. Lalu di X kita lihat di situ titik 1, 2, 3 itu tertumpu pada sama ya, berarti entropinya 1, 2, 3, 5, 6 itu sama. Terus 10 dengan 7 itu sama. 9 dengan 8 itu entropinya sama ya. Oke. Kalau sudah dapat itu kita masukin satu ya. Coba kalian lihat. Nah, ini banyak sekali titiknya. Untuk pompa pertama itu di P8 dikurang P9 dikurang P8 ya. Coba lihat gambarnya. Nah ya, jadi pompa 1 di sini ya. Jadi titik 8 dengan titik 9 berarti yang keluar dikurang yang masuk ya. Terus oke. Nah, masukin angkanya ya, karena kita tahu tekanannya tadi berapa di titik itu ya, dapat ya PF-nya dulu dari PF itu dapat. Nah, di pompa 2 itu titik 10 kurang titik 7 ya. Tekanannya kita tahu ini juga sebenarnya gitu ya. Berapa tadi 50 pascal ya, coba lihat. 500 ya. 50 pascal ya, belakan 50 pascal. Oke. Nah, H1, H2, H3 itu sama dengan H4 ya. Karena kita sudah dapatkan nilai H1 itu. Coba dari tekanan berat dari mana ini? H1, H2, H3 itu dari tekanan mana kita nyarinya? Coba ya. Coba gambarkan dulu. Gambarnya. H1 itu H1, H2, H3. Yang mana yang 4? Yang kita tahu titik tadi titik apa? Titik 3 ya. Titik 3 di gambar itu. Titik 3 berarti 7 megapascal 500 derajat. Coba tadi 7 megapascal kita tanya dulu dan ini 500 derajat dapat berapa? Itunya coba maju
34114 ya. Nah, itu kan sudah dapat kan? Makanya dari itu maksudnya. Lalu Halimah tadi tekanan berapa? Halimah itu Halimah kita lihat sama dengan Halimah sama dengan dengan tekanan di titik 5 mana? 500 kilopascal. Coba. Gitu lihatnya. Ya. Ini kan dia langsung jawab aja. 500 kilopascal pada ya coba di tabel A5. Coba ininya. Ya, nanti kamu cari ya. H5 itu dengan kanan 500 kilopascal. Dapatlah H5-nya benar kan? 2039 koma itu. Hah? Dapat kan? Pada 500 ya kilopascal ya. Di H5 di tabel A5 500 kilopascal. Ini nilai KF. Berapa? H5. Berarti dia 5 pascal. Benar ya? Dapat dari mana? Tahu H6 coba H6. Hah? Dapat? Yang mana dapat 239 KJ ini? Di tekanan berapa? Ya, bisa. Tekanannya dia ini cuma ditulisnya langsung jawabannya. Coba sebelumnya lagi. Dasar tadi, nah kita lihat jawaban ini. Itu tekanannya 500 kilopascal, ya. Jadi di 500 kilopascal. Nah, tapi nilai H ini nilai 500 kilopascal di tabel A6. 500 kilopascal itu berarti 0,5 kilopascal, megapascal, 0,5 megapascal. Dia dapat nanti 0,5. Oh bukan, tabel A5. Saya ada tabel A5. A5, tabel A5. Berarti tabel A6. Tabel A6 coba yang di 0,5 megapascal ada kan? Dapat tak ini? Kan yuk, saya coba buktikan dulu dapat itu enggak? Hah? Coba. 0,5 megapascal. 0,5 ini di berapa? Suhunya 350 ya? Ini nah, itu kalian buktikan nilai-nilai ini dari mana? Jadi langsung baik. Nah kalau yang masuk dulu itu dikasih tahu ya nilai yang pada 500 kilo pascal, nilai HF-nya. Halaman, bener nggak dapat nggak ya ini? Yang ini 8, jadi dapat ini. Coba H5 dan H6 sudah dapat mana? Siapa yang bisa menyebutkan H5 dan H6 itu? Bisa nggak? Ada yang bisa menyebutkan?
kalau sudah dapat nilai-nilainya tadi ya, tinggal dimasukkan angkanya itu 4 dikurang 1 itu dari itu ya, tidak ada. Lalu rekrutmennya masuk ke nilainya, rate out-nya kurang lebih pompa ya. Nah, nilai-nilai ini itu sudah didapat sebelumnya ya, kalian lihat di depan tadi ya. Lalu dapatlah IN-nya, terus nah IP max-nya dapat ini, double ya. Jadi dijemputnya tak? Oke, nah sehingga itu nilai apa tadi pembangkitannya itu WNet tambah KP IN itu 40,8 ya. Itu lalu kita masukin untuk mencari M4 dan M5 nya adalah fraksinya dari 0,1 kali 0,7 dapatnya dia kerja proses panas keluarnya adalah 26,2 megawatt ya. Artinya apa? Artinya 86% menjadi faktor yang berguna ya. Oke. Oke. Nah, yang terakhir dari siklus yang disebut gabungan ini adalah siklus kombinasi tadi, siklus tenaga gas dan uap ya. Nah, ini modifikasi ini adalah menggabungkan antara siklus tenaga dengan siklus uap ya. Nah, disebut juga siklus gas uap gabungan atau kadang juga hanya disebut siklus gabungan. Siklus gabungan ini yang paling menarik adalah kalau gas itu Brayton ya, kalau tensi itu siklus uap. Jadi dia memiliki efisiensi panas lebih tinggi daripada siklus yang dijalankan secara individu ya. Tadi maksudnya tadi kan satu-satu ya, tadi sebelumnya hanya siklus uap aja, hanya siklus gas saja. Tapi kalau digabungkan dia akan menghasilkan efisiensi panas yang lebih tinggi ya. Nah, ini katanya penggunaan suhu yang lebih tinggi pada turbin gas dimungkinkan berkat perkembangan dalam pendinginan bila turbin dan lapisan bila dengan material yang tahan suhu tinggi seperti keramik ya. Nah, itu dengan suhu rata-rata yang lebih tinggi, siklus gas turbin itu memiliki potensi yang lebih besar untuk efisiensi yang lebih tinggi ya. Nah, secara teknis masuk akal untuk memanfaatkan karakteristik yang sangat diinginkan dari siklus turbin gas pada suhu tinggi dengan menggunakan gas uap suhu tinggi pada sebagai sumber siklus tenaga uap ya. Akhirnya itu bisa ditunjukkan pada gambar seperti ini. Nah, siklus gabungan itu tadi ini adalah ada dua siklus, yang di bawahnya adalah siklus uap, yang di atasnya siklus gas ya. Kalau siklus uap ini pergerakannya adalah dari kondensor ke pompa, dari pompa ke penukar panas, dari penukar panas ke turbin, kembali lagi dari turbin ke kondensor ya, siklusnya terus-menerus. Nah, kalau dari siklus gas, dari kompresor ke ruang pembakaran ya, kegiatan panahnya dari titik 5 ke 6, 6 ke 7 ke turbin, dari turbin ke penukar panas, heat exchanger ya, dari penukar panas ke gas keluaran ya. Jadi kalau di sini digambarkan siklusnya seperti ini, bertingkat ya. Nah, yang di bawah itu menghasilkan kerja keluaran, kalau yang di atas itu menghasilkan panas masuk in, kalau yang di bawah PO ya. Jadi kalau di sini tetap 1 dengan 4 itu tekanannya sama, 2 dan 3 itu tekanannya sama, dan 1, 2 itu entropinya sama ya, 3, 4 entropinya sama. Lalu untuk siklus gasnya 5, 9
dan 8 itu tekanannya sama ya. 6 dan 7 itu tekanannya sama dan entropinya 5 dan 6 itu entropinya sama, 7 dan 8 entropinya sama ya. Jadi kata itu ketika kalian melihat siklus itu lihat dulu apa namanya gambarnya, terus siklusnya ya. Nanti kita bisa tahu tekanannya. Oke, lanjut. Nah ini contoh siklusnya ya. Nah ini contoh siklusnya. Pertimbangkan siklus gas gas gabungan gas dan uap ya. Nah ditunjukkan gambar ini ya. Tidak ada nomor angka-angkanya tuh ya. Di atas adalah siklus gas yang memiliki ada sedikit signifikan ya. Saya bilang kalau nggak mau ikut kuliah lebih baik nggak masuk ya. Atau keluar ya. Kamu dengerin aja mengerti, apalagi kamu pendidikan. Fokus aja, fokus. Nggak bisa kamu fokus 1,5 jam ini untuk apa mata kuliah ini ya. Dengerin, kalau dengerin ya inilah materinya yang ini ya. Mencarikannya ya. Jadi ini kan bahasa Inggris ini kan harus dirikan sekali itu kayak mana, bagaimana untuk bisa mengerti ya. 5 minggu aja kalau kamu nggak pakai ini ya tambah susah aja. Jadi itu efisiensi kompresornya 80% dan turbinnya efisiensinya 85%. Nah di sini ada siklus yang beroperasi itu antara 7 megapascal dan 15 pascal ya. Uap dipanaskan di heat exchanger pada 500 derajat dan keluar meninggalkan heat exchanger pada 450 Kelvin ya. Nanti berarti kita kompresi dulu derajat Celcius itu ke Kelvin ya. Tentukan rasio laju aliran massa uap dan gas kebakaran dan tentukan efisiensi siklus ya. Jadi untuk menjawab ini sudah diterjemahkan di gambar ini ya. Dia tahu titik-titiknya 500 derajat 7 megapascal ya. Nah, lalu di tekanan 1,45 megapascal 50 pascal, tekanan di luar 7 megapascal ya. Suhu-suhunya itu bisa tahu ya. Lalu nah ini di gas siklus itu ada H4 aksen ya. Nah itu juga belum dapat ini dari mana nilai angkanya ya. Jadi kalian cari juga ya. Kok bisa dia suhunya itu 800 Kelvin. Jadi yang mana itu? Melihat nilai H4-nya itu dari 805 coba lihat sini. Kalau kalian perhatikan ini dari mana dia 805 ya. Kalau kita tidak tahu 500 derajat tambah ini ya. 500 tahun enggak ya. 500 Celcius tambah jadi Kelvin itu kan tambah 27 ya. Tapi jadi 800 gitu. Itu 803 Kelvin itu dari mana tadi? Kalau 500 berarti nya apa dia salah ya? 803 kan? 703 sama dia 853 itu ya empatnya. Nah, lalu dapat Ki-nya itu dari nah ini ya kelemahannya ya langsung di apa ditaruh angka-angkanya karena coba kalian sambil lanjutkan gimana bisa dapat angka-angka itu ya
Kemudian yang coba teruskan. Kaget ikutin ya. Jadi tadi ada angka-angka di situ kan. Kalian supaya ngerti coba kalian bilang dulu dan sekarang ya dengan yang tadi ya. Nah dapat dari mana ini? Dapat dari ini.